Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ipi di pelajaran literasi numerasi. Hari ini kita akan membahas mengenai persiapan TO 10. Ibu disclaimer dulu ya. Bagi yang ingin nilainya 100, mohon ikuti seluruh rangkaian yang sudah Ibu siapkan. Yang paling penting adalah persiapan ini. Jadi kalian wajib menonton videonya, kemudian memahami, juga menyalin dan mengupload bukti catatan sebagai kehadiran dalam pelajaran numerasi Bu Ipi. Slot upload sudah ada di GC ya, deadline-nya jam 1.15. Jadi kalau misalkan lewat dari itu Ibu anggap tidak hadir, maka dari itu silahkan tonton segera ketika dalam waktu pelajaran, kemudian difahami juga disalin. Disclaimer ya, bagi yang ingin nilainya 100, mohon dengan serius perhatikan. Nomor 1, kita akan ke soal nomor 1. Pada lingkungan perumahan yang sudah direncanakan dengan baik, biasanya ada pos satpam. Perhatikan gambar pos satpam, ada dua, ada geraha akasia dan geraha cempaka. Kemudian yang ditanyakan berapa volume bagian atap pos satpam geraha akasia. Berarti yang diminta yang ini ya. Atapnya itu berbentuk apa? Berbentuk limas ya. Limas dengan alasnya segi 4 seperti ini alasnya. Maka yang ditanya itu volume limas. Oke, volume limas apa rumusnya? Sepertiga luas alas kali tinggi. Sekarang yang akasia itu alasnya berapa ukurannya? Ini 4,2, ini 4,2. Kemudian diketahui nih tingginya. Ini ya, tinggi gitu di sini, tinggi 2,5 meter. Oke, kita langsung substitusi saja. 1/3 dikali alasnya berbentuk apa? Persegi. Kalau persegi luasnya apa? Sisi kali sisi dikali tinggi limasnya. Oke, Bu Ipi langsung substitusi. 1/3 dikali 4,2 dikali 4,2 dikali 2,5. 4,2 bisa ya dibagi 3, hasilnya 1,4. Oke, tinggal kalikan. Berarti tinggal 1,4 dikali 4,2 dikali 2,5. Hasilnya 14,7 meter kubik. Selesai. Sekarang nomor 2. Berapakah volume atap pos satpam geraha cempaka? Oh, berarti yang ini sekarang. Tetap sama ya, atap pos satpam geraha cempaka sama-sama 5 segi 4. Kalau Bu Ipi gambarkan seperti ini. Sisinya itu depannya 4,5, sampingnya juga 4,5, tingginya itu hanya 2,2. Maaf ya, nggak proporsional. Tingginya 2,2. Oke deh. Kita cari volume limas. Itu apa rumusnya? Limas sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk apa? Persegi ya. Sepertiga sisi kali sisi dikali tinggi limas. Substitusi lagi nak. Sepertiga kali 4,5 kali 4,5 kali 2,2. 4,5 dibagi 3 dapat 1,5. Tinggal kalikan 1,5 dikali 4,5 dikali 2,2. Hasilnya adalah 14,85 meter kubik. Seperti itu ya. Gampang? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini nomor 3, cara pengairan berselang. Ibu akan tandai bagian pentingnya yang sebelah mana. Di sini. Pengairan awalnya padi 10 hari. Ini ya. Padi berumur 10 hari dengan ketinggian air 2 cm hingga 5 cm. Kalau dalam 10 hari. Setelah itu sawah dibiarkan mengering dulu. Setelah 5-6 hari, sawah akan retak dan diairi kembali setinggi 9 cm. Ini penting ya.
diairi kembali setinggi 9 cm. Oke. Kemudian sepetak sawah akan diisi air. Sebelumnya dibiarkan mengering. Oh, berarti yang 9 cm ya. Pengairan dilakukan dengan menyedot air sungai menggunakan pompa diesel. Debit yang keluarnya mencapai 2000 liter per menit katanya. Luas petak sawah adalah 6000 meter persegi. Nah, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengairi sawah? Kita harus nyari dulu volume air yang harus ada di petak sawah. Volume air di petak sawah. Nah, sama dengan rumusnya luas petak sawah dikali ketinggian air. Nah, karena kita hubungannya dalam liter, ingat liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. Maka luas petak sawahnya di sini berapa? 6000 meter persegi dikali ketinggian airnya berapa? Setelah mengering harus 9 cm. 9 cm. Maka dua-duanya kita ubah ke desimeter. Ingat ya, kalau dari meter ke desimeter biasa itu turun 10. Kalau meter persegi ke desimeter persegi berarti turunnya harus kali 100 ya. 6000 dikali 100 desimeter kubik dikali dari 9 cm ke dm jadi berapa? Awalnya 9, ini cm, ini dm. Berarti dibagi 10, 0,9 dm. Oke deh. 6000 dikali 100 dikali 0,9 dm nya udah pangkat 3 ya, pangkat 2 kali pangkat 1 pangkat 3 gitu. Oke deh, 6000 dikali 90 sama dengan 54.000. Oh maaf, nolnya kurang 1 ya. 6000 dikali 90, 540.000 desimeter kubik gitu. Karena kita tahu desimeter kubik itu sama dengan liter, maka volume air di petak sawah itu 540.000 liter. Oke. Kemudian ketika ditanyanya waktu yang dibutuhkannya waktu, maka dapat dicari volumenya dibagi dengan debit. Volume air dibagi debit atau kecepatannya ya, 540.000 dibagi 2000 liter. Oke deh, tinggal dicoret nolnya. Coret nolnya, sisanya 540 bagi 2, hasilnya 270 menit. Oke, menit. 270 menit itu berapa jam ya? Oke, 1 jam itu 60 menit. 1 jam, kalau 2 jam 120 menit. Kalau 3 jam 180 menit. Oke, kalau 4 jam berarti 240 menit. Oke deh, berarti 270 menit sama dengan 4 jam. 270 kurangi 240, sisanya 30 menit. Oke. Oh, nggak ada jawabannya. Kalau 30 menit itu berapa? 30 menit itu setengah jam ya. Berarti 4,5 jam jawabannya. 4,5 jam. Oke, jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, ini yang perlu kalian highlight adalah bantuannya ya, jumlah bantuan yang diterima. Fakir miskin dapat 18 juta rupiah. Oke, yang perlu kalian highlight, Bu Ipi tanda ini 18 juta rupiah
untuk biaya perbaikan rumah katanya. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi ini 18 juta sama. Kemudian yang ini biaya renovasinya sebesar 1.220 per meter persegi. Oke. Kemudian jika renovasinya ruang tamu dan teras depan, maka sisa dana yang dimilikinya berapa gitu ya. Maka kita harus nyari dulu untuk ruang tamu. Ruang tamu itu yang ini ukurannya berapa? 3 meter kali 3 meter ya. Ruang tamu berarti 3 kali 3 sama dengan 9 meter persegi. Selesai ya. Kemudian teras depan yang ini ukurannya 3 kali 1. Teras depan ukurannya 3 meter kali 1 meter gitu ya. Sama dengan 3 kali 1, 3 meter persegi. Totalnya yang diperbaiki 9 tambah 3, 12 meter persegi. Kemudian biaya. Oke, kita hitung biaya ya. Perbaikinya sebanyak 12 meter persegi dikali harganya 1.220.000 rupiah. Maka tinggal dikalikan 12. Hasilnya 14.640.000 rupiah. Kalau ditanyanya sisa dananya, maka tinggal dana awal 18 juta ya bantuannya dikurangi yang terpakai 14.640.000 rupiah gitu. Maka hasilnya 3.360.000 rupiah. Jawabannya yang C. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Sekarang kita ke nomor 5. Yang perlu digarisbawahi sama 18 juta uang yang diperolehnya, kemudian harga biaya perbaikannya per meter perseginya segini, kemudian yang ini renovasinya kamar utama dan toilet. Maka sisa dananya berapa gitu ya? Maka kita harus nyari dulu kamar utama. Yang mana kamar utama? Di sini ada kamar utama ukurannya 3 meter kali 3 meter. Oke deh. Kamar utama luasnya kita cari 3 meter kali 3 meter sama dengan 9 meter persegi gitu ya. Kemudian toilet ini berbentuk persegi ya, anggaplah persegi gitu. Ukurannya 2 meter kali 2 meter. Toilet ukurannya 2 meter kali 2 meter sama dengan 4 meter persegi. Totalnya berarti 9 tambah 4 itu 13 meter persegi. Seperti biasa kita hitung biaya ya, biaya yang diperlukan berarti 13 meter persegi dikali biayanya 1.220.000 rupiah per meter perseginya. Maka diperoleh 13 kali 1220 15.860.000 rupiah. Ketika ditanya sisa dana, berarti tinggal uang yang diberikan 18 juta rupiah dikurangi dengan yang digunakan 15.860.000 rupiah ya, sama dengan hasilnya adalah 2.140.000 rupiah. Jawabannya ya B. Terima kasih untuk sudah menonton video pertama Bu Ipi. Nanti akan dilanjutkan di video kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.